Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifa dari kelas 1B Prodi Nurse. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar biokimia dalam keperawatan. Selamat menyaksikan. 1. Pengertian biokimia. 2. Tujuan dan manfaat biokimia. 3. Konsep biokimia. Dan 4. Metabolisme karbohidrat, lipid, protein, dan vitamin. Pengertian biokimia. Biokimia merupakan ilmu yang berhubungan dengan berbagai molekul di dalam sel atau organisme hidup, sekaligus dengan reaksi kimianya. Bios artinya hidup atau hayati, semios artinya kimia atau senyawa organik. Jadi, biokimia merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Sejarah biokimia. 1. Identifikasi unsur kimia penyusun makhluk hidup. 2. Identifikasi tipe molekul yang ditemukan dalam makhluk hidup. 3. Memahami mekanisme biomolekul membuat makhluk hidup menjadi hidup. Apa itu biokimia? Biokimia adalah ilmu yang mempelajari reaksi kimia yang terjadi dalam sel atau organisme yang hidup. Kehidupan tergantung pada reaksi biokimianya. Reaksi biokimia yang harmonis dalam tubuh menyebabkan kondisi tubuh sehat. Sebaliknya, penyakit mencerminkan abnormalitas biomolekul. Reaksi biokimia atau proses biokimia. Tujuan dan manfaat biokimia. Tujuan menguraikan semua proses kimiawi pada sel hidup dalam basis molekuler. Manfaat kesejahteraan manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat dikatakan hampir semua ilmu kehidupan berhubungan dengan biokimia. Konsep biokimia, aktivitas seluler, fungsi organ, dan fungsi makhluk hidup. Batasan kajian biokimia. Struktur biomolekul dan reaksi yang dijalaninya, enzim dan mekanisme biokatalisis, jalur metabolisme dan pengendaliannya, prinsip dari proses-proses kehidupan yang dapat dipahami melalui hukum-hukum kimia. Pengantar metabolisme. Berbicara tentang biokimia tidak lepas dari metabolisme. Metabolisme adalah semua perubahan kimia dan energi yang terjadi di dalam makhluk hidup atau karena aktivitas makhluk hidup. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Cara kerja metabolisme. Metabolisme tubuh bekerja melalui dua proses, yaitu 1. Katabolisme, 2. Anabolisme yang berlangsung secara bersamaan. Pengantar metabolisme. Katabolisme atau respirasi sel adalah proses pengolahan dan pemecahan nutrisi serta pembakaran kalori dari makanan untuk kemudian digunakan oleh tubuh sebagai energi. Melalui proses metabolisme, kandungan protein di dalam makanan dan minuman diubah menjadi asam amino, lemak diubah menjadi asam lemak, dan karbohidrat diubah menjadi gula sederhana atau glukosa. Selanjutnya, tubuh akan menggunakan gula asam amino dan asam lemak sebagai sumber energi saat dibutuhkan, diserap ke dalam darah, mendistribusikan sel-sel tubuh. Anabolisme atau sintesis protein merupakan proses memperbarui dan memperbaiki sel-sel tubuh melalui pembakaran kalori, menggunakan energi yang dihasilkan tubuh melalui proses katabolisme. Jika Anda mengkonsumsi lebih banyak kalori dari makanan atau minuman, menyimpan kelebihan energi yang dihasilkan sebagai jaringan lemak. Proses metabolisme secara garis besar. Adapun proses metabolisme itu sendiri secara garis besar adalah melalui konsumsi makanan. Makanan tersebut akan dicerna, kemudian hasil produk cernanya akan diserap di mukosa intestinum, di dinding usus. Kemudian terjadi metabolisme seluler yang akan menghasilkan energi dan metabolit.
Energi sendiri digunakan untuk aktivitas dan metabolit akan diekskresikan atau tidak dipakai. Diekskresikan terjadi melalui urin ataupun melalui fases. Metabolisme karbohidrat. Karbohidrat itu sendiri prosesnya ketika mengkonsumsi akan mempengaruhi kadar glukosa di dalam darah. Karbohidrat yang banyak akan meningkatkan kadar gula glukosa dalam darah. Di dalam darah, glukosa akan disintesis oleh hormon insulin menjadi glikogen. Kemudian, pada prosesnya diletakkan atau disimpan di hati atau hepar. Di glukosa darah, prosesnya terjadi akan menghasilkan asam pirufat yang menjadi asam laktat dan juga akan disimpan dalam hati atau hepar. Ketika kita sedang beraktivitas, glikogen tersebut akan masuk di jaringan otot, kemudian di jaringan lemak. Jika di jaringan pada saat kita beraktivitas akan membakar glikogen yang ada di jaringan otot dan di jaringan lemak dan menghasilkan energi. Metabolisme lipid atau lemak. Lemak yang dikonsumsi akan diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak gliserol. Asam lemak dan gliserol akan tersimpan di dalam jaringan adiposa atau triasilgliserol. Kemudian akan disintesis menjadi glukosa yang disimpan di dalam otot dan ketika beraktivitas tersebut akan terpakai menjadi energi. Kemudian, sisa-sisa energi tersebut akan diekskresikan melalui ginjal ataupun urin dan paru-paru pada proses pernafasan. Dalam asam lemak digliserol juga akan disimpan di dalam hati. Di dalam hati akan menghasilkan TG atau trigliserida, menghasilkan Lauden City lemak. Metabolisme protein. Protein itu sendiri akan disintesis menjadi asam amino. Dalam prosesnya, asam amino ini disimpan dalam sel tubuh dan hati dinamakan protein tubuh. Kemudian, dalam protein sendiri terdapat fibrinogen yang berfungsi dalam proses penyembuhan luka. Selain itu, akan mengandung produk-produk seperti urea diekskresikan melalui urin. Selain itu juga mengandung enzim antibodi. Selain 3 hal di atas seperti fibrinogen, urea, dan enzim antibodi, juga terdapat senyawa tanpa nitrogen, merupakan proses oksidasi bersama karbohidrat dan lemak atau hati, akan menghasilkan energi. Metabolisme vitamin. 1. Vitamin larut di dalam air. 2. Vitamin larut di dalam lemak. Berfungsi sebagai kofaktor, dibutuhkan relatif lebih sedikit dari zat lain. Vitamin beberapa tidak dapat dihasilkan tubuh. Definisi defisiensi vitamin tertentu dapat menyebabkan sindrom yang spesifik, digolongkan berdasarkan jenis kelarutannya, dan diserap khusus dengan mekanisme yang berbeda-beda. Biokimia dalam keperawatan. Biokimia dalam keperawatan harus mengarahkan kepada masalah keperawatan, dan jika ada masalah keperawatan, intervensi apa yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Perlu memahami konsep-konsep yang lain seperti bagaimana anatomi fisiologi sistem tubuh, bagaimana farmakologi, bagaimana konsumsi obat-obatan dapat untung atau rugi, dan kimia di dalam tubuh, kemudian mikrobiologi dan parasitologi. Catatan kuliah. Biomolekul terdiri dari molekul anorganik, air, elektrolit, biomikromolekul, molekul organik yang berukuran kecil dan berperan secara biologis seperti glukosa, asam amino, dan lain-lain. Biomakromolekul, molekul organik atau polimer yang berukuran besar dan berperan secara biologis seperti molekul berukuran besar banyak jumlahnya sintetis, tidak termasuk biomakromolekul karena tidak berperan secara biologis seperti polistiren atau plastik, poliester atau kain. Molekul anorganik, air, elektrolit air, dan elektrolit, senyawa yang paling banyak pada makhluk hidup baik pada tingkat organisme utuh maupun sel, plus minus 60 sampai dengan 70% dari berat makhluk hidup, mulai dari tingkat sel sampai organisme utuh. Bahan-bahan
terlarut dalam air berukuran kecil. Elektrolit atau elektro sama dengan berhubungan dengan muatan. Lit atau cairan adalah senyawa yang jika dilarutkan akan pecah menjadi bagian yang bermuatan, plus dan minus. Contoh sama dengan asam, basa, dan garam. Air. Untuk memahami air, harus memahami juga peranan ikatan kimia atau dalam membentuk berbagai senyawa. Senyawa yang paling stabil tidak dapat mengalami dekomposisi atau penguraian secara spontan, cepat atau lambat jika dibiarkan, atau begitu saja, sangat inert, tidak mudah bereaksi. Air sangat stabil karena merupakan senyawa yang tingkat energi bebasnya paling rendah. Elektrolit yang larut dalam air memiliki peranan atau di dalam sel, mempertahankan jumlah air supaya tidak berubah. Garam-garam monovalen, contoh garam kalium, natrium, sifatnya sangat higroskopis, sehingga keberadaannya dalam suatu ruang ikut mempertahankan air dalam jumlah tertentu, mempertahankan pH intrasel dan ekstrasel. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.